Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa tamassaka bisunnatihi ila yaumidin. Pemirsa dan pendengar Raja TV dan Radio Roja muliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga antum semua dalam keadaan sehat dan afiat, senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqamah di dalam memegang sunnah Rasulullah SAW, selalu bersemangat untuk menuntut ilmu agama sebagai modal untuk mencapai kebahagiaan kita di dunia pun di akhirat kelak. Sebagaimana Rasulullah SAW tegaskan dalam hadisnya, "Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Orang yang inginkan baginya kebaikan baik di dunia maupun di akhirat, kebaikan apapun saja bentuknya, Allah jadikan dia paham tentang agama ini. Di hari yang penuh berkah ini, tak lupa pula kita selalu memperbanyak untuk bersalawat dan mengucapkan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW, atau untuk Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa dan pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita dimudahkan Allah untuk lanjutkan pembahasan kita tentang sejarah atau tarikh Islami, sejarah Islam, yang mana masih berkisar tentang kelanjutan dari kekuasaan di masa khilafah Bani Umayyah. Pada pembahasan lalu kita telah membahas salah seorang ulama yang sangat terkenal di masa Bani Umayyah yang memberikan selalu masukan-masukan kepada penguasa, yaitu Imam Az-Zuhri, ya, yang telah kita jelaskan sekilas tentang kehidupan beliau dan juga pujian ulama pada beliau. Namun kita akan saksikan ini adalah kelanjutan dari kelemahan-kelemahan mulai muncul di kekuasaan Bani Umayyah adalah yang menyebabkan runtuhnya kekuasaan Bani Umayyah pada berikutnya, yaitu kekuasaan dilanjutkan oleh generasi keempat, ya, generasi keempat dari generasi ataupun silsilah keturunan daripada Bani Umayyah ini, yang mana yang telah kita jelaskan sebelumnya. Yang pertama berkuasa adalah dari kalangan Bani Umayyah adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, kemudian dilanjutkan oleh anak beliau Yazid bin Muawiyah. Kemudian setelah itu adalah Muawiyah bin Yazid. Ini keturunan dari Muawiyah bin Sufyan. Setelah itu pindah kekuasaan kepada Bani Al-Marwan, yaitu Marwan bin Hakam. Ini khalifah yang keempat, Marwan bin Hakam. Kemudian yang kelima adalah anak dari Marwan ini, Abdul Malik bin Marwan. Jadi Marwan bin Hakam, Abdul Malik bin Marwan, ini generasi yang keduanya. Setelah tadi Muawiyah, Yazid bin Muawiyah, Muawiyah bin Yazid. Kemudian kekuasaan berpindah kepada Ali Marwan, yaitu Marwan bin Hakam. Setelah itu dan juga anaknya Abdul Malik bin Marwan bin Hakam. Nah, setelah itu generasi ketiganya adalah anak-anak dari Abdul Malik dan yang segenerasi dengan anak-anaknya, yaitu setelah Abdul Malik, itu penguasa setelah Abdul Malik adalah Al-Walid bin Abdul Malik, Al-Walid bin Abdul Malik, kemudian Sulaiman bin Abdul Malik, kemudian Umar bin Abdul Aziz, kemudian Yazid bin Abdul Malik, kemudian Hisham bin Abdul Malik. Jadi ada sekitar 5 daripada anak Abdul Malik ini yang menjadi raja. Ya, semuanya 6 yang diselingi oleh Umar bin Abdul Aziz, yaitu anak dari pamannya Abdul Malik. Ya. Nah, ini kekuasaan ini. Setelah itu pindahlah kekuasaan kepada generasi berikutnya. Kelanjutannya itu keempat, yaitu Walid bin Yazid. Walid bin Yazid, ya, bin Abdul Malik. Nah, ini sudah keturunan lagi, di bawah lagi. Ini pertama generasi adalah Muawiyah dan cucunya, Muawiyah bin Abi Sufyan, kemudian Yazid bin Muawiyah dan Muawiyah bin Yazid. Selesai pindah kekuasaan kepada Marwan bin Hakam. Dari Marwan bin Hakam turun ke anaknya, yaitu Abdul Malik bin Marwan. Nah, ini generasi kedua, Marwan dan tingkat kedua, Marwan dan Abdul Malik bin Marwan. Setelah Abdul Malik bin Marwan turun ke anaknya, yaitu ada sekitar 5 yang tadi yang kita sebutkan, yaitu Al-Walid bin Abdul Malik, kemudian Sulaiman bin Abdul Malik, kemudian Umar bin Abdul Aziz, ini anak pamannya, kemudian Hisham bin Abdul Malik, kemudian Hisham bin Abdul Malik. Nah, Yazid sudah Umar bin Abdul Aziz, Yazid bin Abdul Malik, kemudian Hisham bin Abdul Malik. Hisham ini setelah itu Yazid yang saudaranya sebelumnya yang menjadikan sebelum Hisham, yaitu Yazid bin Abdul Malik, kemudian Hisham bin Abdul Malik. Yang Yazid ini menunjuk anaknya menjadi penggantinya setelah Hisham, setelah saudaranya. Di mana waktu Sulaiman mangkat itu menunjuk Umar bin Abdul Aziz sama Yazid bin Abdul Malik. Setelah Umar bin Abdul Aziz berkuasa, dilanjutkan oleh Yazid bin Abdul Malik. Kemudian Yazid bin Abdul Malik melanjutkan lagi pesannya untuk menunjuk khilafah berikutnya, itu saudaranya Hisham, kemudian anaknya Yazid bin kemudian anaknya Walid bin Yazid. Anaknya Walid bin Yazid. Jadi setelah itu, setelah Yazid ini, setelah Walid bin Yazid,
Nah, di sini mulai goncang kekuasaan Bani Umayyah ini, terjadi perebutan kuasa di antara anak-anak daripada keluarga Bani Umayyah. Jadi di sini mulai jadi setelah setelah Walid bin Yazid. Setelah Walid bin Yazid datanglah, yaitu setelah itu Yazid bin Walid. Walid anak dari yang pertama setelah Abdul Malik bin Marwan, kemudian Abdul Malik bin Marwan, kemudian Walid bin Abdul Malik. Kemudian anaknya itu namanya Yazid. Jadi anaknya lagi. Yang sebenarnya juga anak paman sebelum itu Al-Walid bin Yazid. Jadi ini kekuasaan pindah ke generasi yang terakhir dari anak-anak dari cucu-cucu dari Abdul Malik, cucu dari Abdul Malik, ya. Yang Abdul Malik punya anak yang banyak berkuasa, Al-Walid, kemudian Sulaiman, kemudian setelah itu Umar bin Aziz, kemudian anaknya lagi yaitu Yazid, kemudian Hisham, ya. Hisham bin Abdul Malik. Setelah itu pindah ke cucunya Al-Walid bin Yazid bin Abdul Malik, kemudian cucu lagi yaitu Yazid bin Walid bin Abdul Malik. Nah, ini kemudian Ibrahim bin Walid, saudara dari Yazid, kemudian baru pindah kepada saudara dari Abdul Malik, yaitu bin Muhammad bin Marwan bin Hakam, yaitu Marwan bin Hakam. Ini yang terakhir kekuasaan dari kerajaan ini. Kita akan coba melihat bagaimana perkembangan setelah Hisham bin Abdul Malik, ini akhir dari anak Abdul Malik bin Hisham bin Abdul Malik bin Marwan bin Hakam, ya. Nah, setelah itu cucunya, ya, yaitu Walid bin Yazid bin Abdul Malik bin Marwan bin Hakam. Nah, Al-Walid ini itu yang berkuasa sebelum adalah pamannya Hisham bin Abdul Malik. Nah, Hisham bin Abdul Malik ini di masa kekuasaannya dia berencana untuk membatalkan penunjukan dari saudaranya yaitu Yazid terhadap anaknya setelah nama angkatnya Hisham nantinya. Kita Yazid bin Abdul Malik berwasiat menjadi raja setelahnya saudaranya Hisham. Setelah Hisham mangkat baru anaknya itu Yazid. Walid bin Yazid. Al-Walid bin Yazid. Namun Hisham setelah berkuasa berencana untuk melengsarkan atau memecatlah putra mahkota yang telah ditunjuk oleh saudaranya Yazid bin Abdul Malik. Nah, ini menyebabkan kegaduhan sedikit di keluarga Bani Umayyah. Dan ini yang berefek kepada kelanjutan kekuasaan Bani Umayyah. Kita sebutkan dulu biografi Al-Walid. Ini adalah generasi mana kita sebut generasi keempat dari silsilah penguasa dari Bani Umayyah. Itu Al-Walid bin Yazid bin Abdul Malik. Ya, Al-Walid bin Yazid bin Abdul Malik. Al-Walid ini dilahirkan, ya, namanya adalah Al-Walid bin Yazid bin Abdul Malik bin Marwan bin Hakam Abul Abbas Al-Umawi Ad-Dimashqi. Dia diangkat menjadi khalifah setelah pamannya Tobaan Hisham bin Abdul Malik, ya, Hisham bin Abdul Malik. Itu 10 hari setelah pamannya wafat. Kemudian dia adalah seorang anak raja sebelumnya, ya. Kemudian di masa mudanya lebih banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang kurang berfaedah. Sehingga ini yang menyebabkan kebijakan Hisham melihat kondisi lebih banyak berhura-huranya Al-Walid bin Yazid ini dalam masa mudanya, maka Hisham mencemaskan kekuasaan Bani Umayyah dan ia berencana mewasiatkan pemerintah setelah Hisham itu anaknya Maslamah. Akan tetapi itu tidak jadi, ya. Kemudian karena demikian kondisinya, namun setelah dia berkuasa, dia melakukan sebuah politik yang berbeda lagi dari persangkaan pamannya, ya. Walaupun sebelumnya dapat dia dijauhkan dari kekuasaan oleh pamannya karena dia terlalu mengikuti kehidupan yang sifatnya hura-hura. Nah, setelah dia berkuasa, karena dengan Al-Walid ini melakukan yaitu semacam perombakan dari sistem pembagian atau anggaran negara untuk di gaji-gaji para karyawan, pada gaji para pejabat negara dan juga rakyatnya, sehingga dia memberikan pemberian yang sangat mudah, longgar sekali, pemberian yang banyak, ya, sehingga karena harta-harta yang banyak di dalam kekayaan negara yang besar waktu itu, maka dia banyak melakukan amalan kebaikan sehingga dia terkenal sebagai Yazid yang dikenal dengan Yazid yang mulia, ya. Ya, sehingga dia melayani, membantu banyak masyarakatnya, ya, sebenarnya juga membantu pelayan bagi orang-orang yang di Pati Jompo gitu, ya.
ataupun orang-orang buta itu sebenarnya yang sudah dilakukan sebelumnya oleh Al-Walid bin Abdul Malik, yaitu menyediakan rumah-rumah penginapan mereka pelayanan. Ya, kalau di kita sekarang seperti orang yang berkebutuhan khusus itu ya diberikan pelayan-pelayan, dibuatkan rumah-rumah buat mereka, kemudian disediakan pelayan bagi mereka. Kemudian ya, dia banyak melontarkan pemberian-pemberian kepada masyarakatnya. Tetapi walaupun dia memiliki politik demikian, hanya dari sisi ini saja dia melakukan pembaharuan, yaitu menaikkan gaji bagi para pejabat negara dan juga pemberian kepada masyarakat, pelayan-pelayan kepada masyarakat. Tetapi di sisi lain itu terjadinya semacam clash antara dia dengan anak pamannya Hisham bin Malik. Nah, ini yang menyebabkan mulai adanya persaingan-persaingan dan akhirnya menyebabkan itu semakin meruncing, ya. Kemudian dengan kondisi demikian pun menyebabkan juga adanya kekuatan politik lain memanfaatkan kondisi yang lagi sedang tidak kondusif itu, yaitu dari keluarga Ahlul Bait, yaitu keturunan Abdullah bin Abbas. Itu ada di sana Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas, juga semacam melihat kondisi, memanfaatkan kondisi itu untuk mencari kekuatan politik, ya, karena Bani Umayyah telah lemah dalam mengendalikan umat secara keseluruhan, terutama ya dari kondusifnya suasana politik. Walaupun di sisi ekonomi mereka mensejahterakan masyarakat. Kemudian karena Al-Walid ini melakukan semacam juga manuver mengucilkan dari anak paman Hisham bin Malik ini, maka ada lagi keluarga dari Bani Umayyah yang lain, yaitu anak dari Al-Walid bin Malik, namanya Yazid juga. Ini senama dengan ayah dari Al-Walid yang sudah berkuasa, yaitu Al-Walid yang bin Yazid bin Abdul Malik yang berkuasa. Kemudian juga ada yang berupaya menjatuhkan, yaitu merebut kekuasaan, yaitu Yazid bin Al-Walid bin Abdul Malik ini. Nah, ketika itu para keluarga Bani Umayyah melihat kondisi yang sangat mengkhawatirkan, sehingga melihat akan mulai rontoknya atau runtuhnya kekuasaan mereka. Berusahalah mereka untuk mengendalikan situasi, ya, tetapi tidak mampu, ya. Ini yang membuat tadi kita sebutkan Abbas bin Walid bin Abdul Malik ila ta'bir an dirakihi al-amik. Ini ada seorang keluarga dari anak daripada Al-Walid bin Abdul Malik, yang itu anak pertama dari Abdul Malik yang berkuasa. Dia ada Yazid bin Abdul Malik, ada Yazid bin Walid bin Abdul Malik, kemudian ada Abbas bin Walid bin Abdul Malik. Nah, dia menasihatkan, ya Bani Marwan, inni azunullah qad adzina fi halakikum. Dia kena melihat itu, dia nasihati semua keluarga-keluarganya. Saya melihat, wahai anak keturunan Marwan, ya, sungguhnya saya sudah melihat Allah telah menggambarkan akan hilangnya kekuasaan kalian, akan hancurnya kalian. Taib. Kemudian Yazid bin Walid, ya, ini namanya kebalikan, yang berkuasa namanya Al-Walid bin Yazid bin Malik. Nah, yang berusaha mengkudeta kekuasaannya yaitu anak pamannya itu Yazid bin Walid. Nah, kalau yang berkuasa Al-Walid bin Yazid, namanya mirip gitu ya. Nah, yang berusaha merebut adalah Yazid bin Abdul Malik bin Walid. Yazid bin Walid Al-Walid, yang berkuasa adalah Al-Walid bin Yazid bin Abdul Malik. Nah, ini anak pamannya lah gitu, sama anak pamannya. Nah, kemudian yang berakhir kepada turunnya kekuasaan, ya, kekuasaan dari Al-Walid bin Yazid bin Malik ini akhirnya turun dan berkuasalah yaitu anak pamannya yang berusaha mengendalikan kondisi saya itu, yaitu Yazid bin Al-Walid bin Walid bin Abdul Malik. Nah, kemudian, juga disebutkan oleh para ulama, seperti Ibnu Katsir dan beberapa ulama yang menyebutkan Ibnu Athir juga, dan juga Ibnu Khaldun dalam sejarahnya menjelaskan bahwa awal-awal ini juga timbulnya macam pemikiran-pemikiran di mana penguasa mulai agak condong menjadikan para orang-orang pemikiran yang menjauh dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah seperti
Ghilan Dimashqi, kemudian juga Amr bin Ubaid tokoh Mu'tazilah. Kemudian yang berakhir nanti yang mana pejabat-pejabat negara sudah memberikan peluang kepada tokoh-tokoh al-bidah untuk berbicara dengan masyarakat. Sehingga ini melemahkan kita tahu Mu'tazilah itu adalah sangat anti dengan istilahnya mereka membolehkan mengkudeta. Yang disebut dengan istilah mereka adalah al-adl, ya, atau amar ma'ruf nahi munkar. Salah satu usul Mu'tazilah itu adalah amar ma'ruf nahi munkar, yang maksud oleh mereka amar ma'ruf nahi munkar adalah bolehnya mengkudeta pemimpin yang zalim. Nah, itu salah satu akidah Mu'tazilah. Nah, inilah karena menyebarnya itu akhirnya disinilah mulai ada upaya-upaya untuk melemahkan kekuasaan oleh orang-orang yang mungkin melihat dengan niat baik untuk memperbaiki kondisi kaum muslimin, tetapi itu menyalahi tuntunan dari Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW menegaskan bagaimanapun terjadi kemungkaran kita tetap berusaha untuk menasihati pemimpin dan bekerjasama dengan mereka dulu mengendalikan kondisi negara ataupun keadaan bangsa. Nah, setelah tadi Al-Walid bin Yazid bin Abdul Malik turun, naiklah anak pamannya yaitu Yazid ibn Walid bin Abdul Malik. Nah, namanya adalah Yazid bin Walid bin Abdul Malik bin Marwan bin Hakam. Amirul Mu'minin bu'i'ala bil khilafah fi badil amr. Ini dia dibaiat dengan khilafah pada tahun 126 Hijriah. Ya, kalau yang sebelumnya itu hanya berkuasa sekitar 6 bulan saja, itu dari syarat yaitu 125 Hijriah sampai 126 Hijriah, ya, hanya sekitar akhir dari kekuasaan tahun-tahun 125 Hijriah sampai 126 Hijriah. Kemudian dilanjutkan oleh anak pamannya yaitu Yazid ibn al-Walid bin Abdul Malik, itu juga pada tahun Jumadil Akhirah, di awal-awal. Kalau ini adalah sekitar bulan 5 ya dari atau bulan 6 tahun Hijriahnya 126 Hijriah. Kemudian dia ini Azhara Yazid as-Salis, Yazid yang ketiga ini, ya, tentang Yazid bin Abdul Malik ini sebetulnya ini Yazid yang keempat, karena sana ada Muawiyah bin Abi Sufyan, kemudian Yazid bin Muawiyah, ya, ini Yazid yang ketiga dari penguasa Bani Umayyah yang bernama Yazid. Ada Yazid bin Muawiyah, kemudian Muawiyah bin Yazid. Setelah Muawiyah Yazid adalah Marwan bin Hakam, ya, itu ada Yazid anak Muawiyah, kemudian Marwan bin Hakam, kemudian Abdul Malik bin Marwan, kemudian dari anak Abdul Malik ada namanya Yazid bin Abdul Malik. Ini Yazid yang kedua. Kemudian ada lagi cucu dari Abdul Malik, yaitu Yazid bin Walid. Nah, ini Yazid yang ketiga dari nama penguasa Bani Umayyah. Kemudian ya, di mana dia mencontohkan, berusaha mengembalikan bagaimana watasyabai Umar bin Aziz, berusaha mencontoh bagaimana meniru Umar bin Abdul Aziz dalam ketakwaannya. Dia juga seorang yang soleh gitu ya, seorang yang soleh, Yazid bin Walid bin Abdul Malik ini. Tetapi dinamakan dengan Yazid An-Naqis. Kenapa Yazid An-Naqis? Karena dia mengembalikan kembali penyederhanaan terhadap gaji-gaji yang dinaikkan oleh Al-Walid bin Yazid yang sebelumnya, yang dia berusaha untuk mengembalikan normal. Jadi dia menurunkan gaji-gaji dan memotong kembali kelebihan-kelebihan ataupun yang terlalu berlebihan dilihat oleh dia dalam gaji-gaji para pejabat negara saat itu. Sehingga disebut dengan Al-Walid bin Naqis, karena dia mengurangi tunjangan-tunjangan ya bagi pejabat-pejabat negara. Taib, yang ditambah oleh Yazid yang kedua itu orang tua dari Al-Walid bin Yazid. Kemudian mu'taqidan bi annahu murtafi'ah, karena alasannya adalah terlalu tinggi, ya. Kemudian juga melihat bahwa kas negara mulai agak menipis. Kemudian dia kembalilah ke gaji semua pejabat negara oleh Yazid ibni Walid bin Abdul Malik ini, yaitu sebagaimana yang diletakkan pada masa Hisham bin Abdul Malik. Sebenarnya ini di masa Hisham bin Abdul Malik. Nah. Kemudian
kembalilah secara umum ya di masa pemerintahan Yazid yang ketiga ini, Yazid Al-Naqis ini masih ada ketenangan, tapi juga ada juga di sana sini terjadi gejolak-gejolak yang berusaha untuk menggoyang kekuasaan ya. Nah, kemudian di antaranya adalah ketika terjadi perebutan itu, tentu keluarga yang dari Al-Walid bin Yazid yang sebelumnya, anak Yazid bin Abdul Malik dengan keluarga mereka juga tidak menerima dengan dijatuhkannya kekuasaan saudara-saudaranya yang kembali dikuasai oleh anak paman mereka itu Yazid bin Abdul Malik ini. Maka ini ada redud fi'il, ada semacam penentangan. Nah, ini yang menyebabkan kembali terjadinya persaingan-persaingan di dalam kekuasaan Bani Umayyah ini. Jadi menyebabkan kegaduhan di dalam keluarga penguasa. Itulah sifat umumnya. Nah, jadi tidak semua keluarga Bani Umayyah yang juga cukup loyal kepada Yazid bin Walid ini. Ya. Karena dia yang melakukan pertama ya, semenjak dari pemerintahan Marwan bin Hakam, tidak pernah terjadi semacam perebutan menjatuhkan penguasa yang ada, kecuali di masa dia. Sehingga banyak ini orang-orang yang dari senior-senior Bani Umayyah tidak menerima juga sikap dari Yazid bin Walid ini. Baik. Kemudian terjadi penentang-penentang sebagai hadis yang kuat. Akhirnya anak ada namanya Sulaiman bin Hisham yang ditahan oleh Al-Walid bin Yazid, anak pamannya sebelumnya, karena kita sebutkan ketika Hisham ingin memecat dari Al-Walid bin Yazid ini, sehingga berbalas dendam setelah dia berkuasa, ya, menangkap sebagian anak-anaknya. Dan akhirnya semakin terjadi semacam keperpihakan kepada sebuah kelompok dan kelompok-kelompok yang lainnya. Hal itu menyebutkan lagi termakin goncangnya kekuasaan di Bani Umayyah. Kemudian di sana juga ada namanya Marwan bin Muhammad bin Hakam, ya, saudara dari Abdul Malik bin Marwan bin Hakam. Ini juga dia juga seorang pejuang di Azerbaijan, di Armenia. Dia memimpin pasukan kaum muslimin di sana. Nah, dia juga mulai melakukan semacam manuver politik, yang pada akhirnya dialah nanti setelah itu meninggal pula lah Yazid bin Walid bin Abdul Malik meninggal, yang digantikan oleh saudaranya, yaitu yang bernama Ibrahim bin Walid bin Abdul Malik. Nah, setelah itu berkuasalah, meninggal pula itu, dilanjutkan setelah meninggal dia mendengar meninggalnya Ibrahim bin Walid ini, maka Marwan bin Muhammad Marwan bin Hakam ini mengajak orang untuk membayar dirinya. Nah, inilah kisah terakhir dari dia berkuasa selama hampir 5 tahun ya, Marwan bin Muhammad ini. Kalau penguasa-penguasa sebelumnya seperti Al-Walid bin Yazid, kemudian Yazid bin Walid, kemudian Ibrahim bin Walid bin Abdul Malik, itu hanya sangat sebentar, ada 6 bulan ya, hanya berkuasa. Banyak kekuasaan mereka sangat sebentar. Yang terakhir yang lama itu adalah yang di tangannya berakhir kekuasaan Bani Umayyah adalah yaitu Marwan bin Muhammad bin Wan bin Hakam, yang memerintah pada tahun 127 Hijriah sampai 130 Hijriah. Ini namanya adalah Marwan bin Muhammad bin Wan bin Hakam bin Abil As bin Umayyah Al-Quraisy, Abu Abdul Malik. Ini adalah akhir dari Khalifah Bani Umayyah. Dia dibaiat dengan khilafah setelah meninggalnya yaitu wafatnya Yazid yang ketiga. Kemudian
dia berusaha merebut kekuasaan juga dari Ibrahim bin Walid, saudara dari Yazid bin Walid. Kemudian akhirnya dia dapat menguasai kondisi politik pada bulan Safar tahun 127 Hijriah. Nah, kemudian dia dikenal dengan Abi Marwan Al-Ja'di karena dia itu belajar punya guru namanya Ja'd bin Dirham. Ja'd bin Dirham ini adalah tokoh munculnya paham Jahmiyah. Nah, ini kita lihat bahwa ketika tokoh-tokoh terakhir daripada Bani Umayyah ini lebih banyak sudah menyimpang dari sisi akidah mereka, terutama yaitu belajar kepada tokoh-tokoh al-bidah seperti Ja'd bin Dirham ini. Nah, Marwan bin Muhammad bin Marwan bin Hakam ini terkenal orang yang sangat sabar. Dia dalam berjihad, yasiru sair bisair fi muharabatil kharijin alaihi. Dia juga berusaha bagaimana mengendalikan suasana politik yang dihadapinya, karena di berbagai daerah-daerah Islam saat itu terjadi gejolak-gejolak saling pembelaan terhadap loyalitas penguasa yang sebelumnya yang dijatuhkan. Kemudian dia terkenal yu'tabar Marwan ats-tsani min furasin Bani Umayyah wa syaja'anihim. Ya, dan juga terkenallah Marwan bin Muhammad ini dengan yaitu sebagai ahli tangkas kekudaan dan pemberani dari Bani Umayyah. Ya. Dan juga dia orang yang sangat tamatta' bihi min iqdamil wa sadadir ra'i, sangat pintar dalam berpikir. Tetapi kondisi politik ya saat itu karena banyak sekali ada kaum Khawarij yang juga berupaya merongrong kekuasaan di berbagai daerah. Ada lagi juga Bani Abbasiyah yang juga berupaya membuat kekuatan politik baru. Ya, kemudian juga di samping juga dalam keluarga Bani Umayyah terjadi semacam kisruh di dalam suasana politik. Ya. Kemudian hal-hal yang menyebabkan lemahnya, tadi kita sebutkan itu yang menyebabkan lemahnya, banyak di sana sini, yaitu semacam mulai muncul kekuatan-kekuatan politik yang ingin merebut kekuasaan yang ada. Kemudian kondisi politik di masa Marwan bin Hakam ini adalah ketika terbunuhnya Walid Ats-Tsani, yaitu terjadilah semacam kisruh-kisruh di dalam antara keluarganya ini. Secara tabi'i, secara natural ini menyebabkan saling sikut di antara cucu-cucu dari Abdul Malik dalam merebut kawasan ini. Nah, ini menyebabkan kelemahan-kelemahan di penguasa sehingga mereka lagi sibuk dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan internal mereka, dan tentu dengan hal itu akan lalai dan memperhatikan kondisi negara yang lagi sedang butuh juga kepada perhatian pemimpin, terutama juga ada kekuatan-kekuatan politik yang juga berusaha merebut kekuasaan yang ada. Nah, kemudian yang di mana Marwan bin Muhammad bin Marwan bin Hakam ini tinggal di Haran, ya. Kemudian juga dia terpengaruh dengan pemikiran Ja'd bin Dirham ini, yang menyebabkan juga tidak mendapat dukungan para ulama-ulama, ya, karena dia dekat dengan suatu tokoh ahli bid'ah yang terkenal saat itu. Mulailah pemberontakan seperti Al-Himsi, qad bai'u Marwan bin Tsani wa saru ma'ahu ila Dimashq ila annahum kharaju ala hukmi ba'da dzalika. Setelah yang pertamanya mendukung Marwan bin Muhammad ini adalah penduduk penduduk Hims, yang akhirnya mereka pun berbalik, tidak mendukung lagi Marwan bin Muhammad. Ya. Kemudian juga di sana ada kekuatan-kekuatan kabilah-kabilah lain dari kaum Yaman, dari kabilah Yamaniyah, ingin juga melepaskan diri kekuasaan Islam saat itu. Kemudian keluar lagi penentangan dari penduduk Ghutah, suatu daerah, ya, mengikuti tentang pengaruh daripada terdengarnya adanya gerakan-gerakan dari masyarakat Hims untuk menolak Marwan bin Muhammad bin Marwan Hakam ini. Kemudian muncul lagi kekuatan yang menentangnya, yaitu penduduk Palestina. Ya, ini adalah penduduk yang penentangan sangat besar, ya, dari masyarakat Palestina untuk menolak
Nah, akhirnya juga di sana di Irak muncul pula kekuatan Khawarij di Irak, ya. Nah, ini ketika wajah Khawarij fi tasaddi Bani Umayyah fursat al-intifadha al-hukm al-Umawi. Jadi orang Khawarij memanfaatkan kondisi suasana kegaduhan politik di tengah keluarga Bani Umayyah untuk mereka merebut suasana itu. Ya, akhirnya mereka mulai melakukan munafir juga untuk menyerang daerah-daerah kekuasaan Bani Umayyah. Di pihak lain juga ada di sana Harakah Alawiyah, yaitu Taza' Abdullah bin Muawiyah bin Abdullah bin Ja'far. Nah, ini kekuatan yang dari keluarga Alawiyin. Di masa Bani Umayyah juga muncul pula di akhir-akhirnya, itu di masa Marwan bin Muhammad ini, ada kekuasaan lain yaitu Abdullah bin Muawiyah bin Abdullah bin Ja'far. Ya. Ini adalah kekuatan terakhir dari kekuatan Syiah, ya. Dan dia ini didukung oleh Syiah Kufah dan mewaatnya dan khilafah. Nah, ini tetapi Abdullah bin Muawiyah bin Abdullah bin Ja'far ini juga dikecewakan oleh Syiah ketika terjadinya perperangan antara pasukan Marwan bin Muhammad dengan pasukan Abdullah bin Muawiyah bin Abdullah bin Ja'far ini, yaitu dari kelompok Alawiyin ini. Dan akhirnya orang Kufah juga berlaku seperti memperlakukan, yaitu Ali bin Abi Thalib, Hasan, kemudian juga Hussein. Nah, mereka tidak ikut berjuang ketika terjadinya perperangan itu membela keluarga Alawiyin ini. Taib. Kemudian, nah, di sana juga terjadi kekuasaan-kekuasaan lain dari Harakah Abdullah bin Umar bin Abdul Aziz. Ya, dia ingin mengendalikan kekuasaan ini, yaitu Abdullah bin Umar bin Abdul Aziz ini walian alal Iraq wa markaz Kufa wa raji an kana dha naz'atin istiqlaliyah il ba'da talaghubi ala Abdullah bin Muawiyah adha lahu min sultan wa quwwa ma badalu min istita'. Di mana yang berlawanan menghadapi keluarga Alawiyin di waktu menghadap timbulnya kekuasaan Alawiyin di Irak, itu diarahkan pasukan oleh Marwan bin Muhammad di bawah pasukan Abdullah bin Umar bin Abdul Aziz, nah, untuk melawan pasukan dari Abdullah bin Muawiyah dari kalangan Alawiyin tadi. Kemudian setelah itu, ya, juga berhadapan dengan kekuasaan dari kabilah-kabilah Yaman. Ya. Berhadapan lagi dengan kekuasaan kabilah-kabilah negeri Yaman yang berusaha juga memisahkan diri dari kekuasaan Bani Umayyah. Kemudian di sana ada lagi Sulaiman bin Syam bin Abdul Malik. Nah, ini di keluarga Bani Umayyah yang juga dia membuat kekuatan politik, ya, untuk merebut kuasa yang ada. Akhirnya apa? Ketika telah berkumpul banyaknya sebab-sebab demikian, terjadinya pemberontakan-pemberontakan dari berbagai daerah, kemudian sibuknya Marwan bin Muhammad bin Marwan ini dengan kondisi politik dan keluarga internal, ya. Kemudian juga tersebarnya berbagai macam bentuk paham-paham. Ya, akhirnya kesempatan itu digunakan oleh Abdullah bin Ali bin Abbas, ya, yang kesempatan untuk membuat kekuasaan. Dan inilah akhirnya ketika Marwan lemah dari mengkondisikan kekuasaan yang dia dari tangannya, akhirnya Bani Abbasiyah ini mendapat dukungan dari banyak dari banyak wilayah-wilayah lain, yang pada akhirnya mereka mampu menguasai kondisi, ya, ketika terjadi perebutan kuasa antara pemerintah Umayyah dan Abbasi di bulan Jumadil Akhirah tahun 132 Hijriah, ya, yang berlangsung sekitar 11 hari. Nah, akhirnya Marwan di sini kalah dalam pertempuran tersebut, itu daerah Musil. Nah, kemudian akhirnya penguasa, yaitu pimpinan pasukan dari Abbasiyah ini Abdullah bin Ali, ya,
berhasil untuk menaklukkan pasukan daripada Marwan bin Muhammad bin Hakam ini. Nah, disinilah berakhir kekuasaan Bani Umayyah. Ini berakhir kekuasaan Bani Umayyah, yang dimana di masa kepemimpinan Bani Umayyah ini ada sekitar 14 khalifah yang memimpin, ya, mulai dari Muawiyah bin Abi Sufyan, Yazid bin Muawiyah, kemudian Muawiyah bin Yazid, kemudian Marwan bin Hakam, kemudian Abdul Malik bin Marwan, kemudian Al-Walid bin Abdul Malik, kemudian Sulaiman bin Abdul Malik, kemudian Umar bin Abdul Aziz, kemudian Yazid bin Abdul Malik, kemudian Hisham bin Abdul Malik, kemudian Al-Walid bin Yazid bin Abdul Malik, kemudian Yazid bin Walid bin Abdul Malik, kemudian Ibrahim bin Walid bin Abdul Malik, kemudian setelah itu adalah yang terakhir Marwan bin Muhammad bin Marwan bin Hakam. Nah, kemudian penyebab-penyebabnya ringkasnya kita lihat. Pelajaran yang dapat kita ambil di sini adalah ada beberapa pelajaran. Yang pertama adalah ketika penguasa menjauhkan ulama dari jauh dari nasihat ulama, atau menjauhkan ulama dari kekuasaan mereka untuk sebagai mengambil pertimbangan-pertimbangan dan kebijakan. Ya, kemudian juga bahwa perpecahan di dalam keluarga itu adalah sebab lemahnya kekuasaan kaum muslimin. Oleh sebab itu Islam sangat menegaskan bagaimana wajib menjaga persatuan. Ketika kelemahan-kelemahan itu muncul, maka kondisi yang sedang kacau itu akan dimanfaatkan oleh banyak orang-orang yang mempunyai rencana-rencana di dalam dirinya. Disinilah ketegasan Rasulullah SAW ketika pemimpin itu lemah, pemimpin itu ada kekurangan dan kesalahan. Islam mendukung rakyat tetap untuk setia kepada pemimpin dengan mendukung program-program yang tidak bertentangan Islam. Maka sampai Rasulullah menyebutkan, wa in ta'amara alaikum abdun habasyin, sekalipun jadi pemimpin itu adalah seorang budak Habasyi. Nah, kalau rakyat ini sudah mulai tidak lagi menghormati pemimpinnya, disitulah kegiatan itu akan dimanfaatkan oleh banyak orang-orang yang ambisi untuk mendapatkan kedudukan, akan memanfaatkanlah suasana itu oleh dia untuk merancang kekuatan. Nah, dari sinilah karena banyak terjadi kekisruhan itu, masyarakat mulai tidak lagi loyal kepada penguasa, dimanfaatkan oleh banyak kekuatan mereka, sehingga terjadilah saling menjatuhkan antara mereka, baik secara politik maupun secara sosial lainnya, sehingga terjadi kelemahan. Nah, jadi kelemahan itu, maka kondisi itu akan dimanfaatkan oleh banyak pihak untuk mencapai tujuan mereka masing-masing. Yang punya tujuannya ekonomi, ya ekonomi yang memanfaatkannya, yang politik, ya politik, dan segala macamnya. Agama, ya agama, pemahaman, ya pemahaman. Mereka berusaha untuk menyebarkan segala hal yang mereka punya rencana untuk memiliki kekuatan di dalam menguasai suasana itu. Kemudian, di antara pelajaran kita lihat adalah kekuasaan itu suatu fitnah. Kekuasaan itu suatu fitnah, maka itu sebagian salah menyebutkan hawa nafsu yang terakhir keluar dari seorang yang berilmu itu adalah cinta kekuasaan. Jadi cinta kekuasaan itu bukan fitnahnya kepada orang-orang yang sifatnya jauh dari agama saja, tidak. Tapi juga terdapat pada diri orang-orang yang tahu agama, dan satu penyakit yang terakhir keluar dari seseorang yang punya agama itu adalah, segala para ulama salaf, adalah cinta kekuasaan. Kemudian juga dapat kita ambil pelajaran bahwa saling cinta atau saling berebut kekuasaan itu adalah awal dari kehancuran untuk sebuah bangsa, ya, karena ketika ada orang ambisi untuk berkuasa, maka dia akan melakukan manuver, upaya-upaya dengan segala cara, walaupun tidak sesuai dengan aturan, walaupun tidak sesuai dengan undang-undang, walaupun tidak sesuai dengan kemanusiaan, ya, walaupun itu akan mengorbankan manusia sekalipun, ya, mereka akan upayakan, tidak peduli, walaupun mati orang sekian ratusan orang, ribuan orang demi tujuan politiknya, dia tidak peduli. Nah, oleh sebab itu harus disadari bahwa seseorang yang memanfaatkan
masyarakat awam untuk mencapai sebagai tangga politiknya, ya, itu dia akan bertanggung jawab atas segala rencana, taktik yang dilakukan menyebabkan hilangnya nyawa. Bagaimana kalau dalam upaya dia menggulingkan sebuah kekuasaan banyaknya nyawa-nyawa yang melayang, maka dia bertanggung jawab atas segala fitnah dan kejadian yang disebabkan oleh upaya dia sendiri. Nah, kadang-kadang sebagian orang-orang yang gila kekuasaan, ya, luput itu dari ingatnya bahwa dia akan hisab insya Allah SWT. Mungkin menyogok, memanfaatkan segala kondisi, aliran-aliran sesat pun diangkat, dibela demi untuk mendapatkan dukungan, ya, terpilih menjadi penguasa. Ya, kemudian juga berbagai manuver dilakukan, ya. Ini bahayanya, ya, bagaimana apabila dalam sebuah bangsa, bahkan dalam sebuah organisasi ataupun sebuah lembaga, bila terjadi persaingan untuk mendapat kedudukan, itu adalah idanan, adalah sebuah warning, ya, yang akan untuk lembaga tersebut akan kemundurannya. Nah, sering juga dalam lembaga-lembaga ini terjadi persaingan untuk menjadi ketua ini, untuk jadi pimpinan ini, segala macam ini. Nah, itu adalah akan terjadinya pecah belah dalam sebuah lembaga itu. Cuma juga dalam skala lebih besar dalam sebuah negara, ya, bisa saja terjadi dua sekian kekuatan politik. Dia sebetulnya mendukung politik itu bukan saja untuk mungkin setuju dengan tujuan-tujuan partai ataupun kelompok yang didukung, tapi dia mendapatkan cara untuk meraih tujuannya melalui partai itu, walaupun dia tidak seprinsip, bisa saja demikian, ya. Ataupun dia akan menjadi pemenang sendiri dengan cara mengadu domba di antara dua kekuatan itu, kemudian dia melenggang untuk mendapatkan kekuasaan dengan aman. Setelah kedua kekuasaan yang sedang berantem hancur lebur, dia yang memanfaatkan kondisi itu untuk mendapatkan kekuasaan. Banyak sekali fitnah-fitnah yang harus kita waspadai, ya, di mana oleh sebab itu Islam sangat memberikan banyak sekali tuntunan untuk sebuah kekuasaan, terutama ketika kekuasaan itu lemah. Bagaimana Islam memberikan tuntunan, jangan dijadikan sebagai ajang untuk merebut dan berkuasa. Sehingga Rasulullah SAW menyebutkan, wa in ta'amara alaikum abdun habasyun, walaupun yang berkuasa itu seorang budak, kemudian bukan dari bangsawan, bukan dari keturunan yang mulia, ya, bahkan dalam hadis lain mujad al-atraf, walaupun fisiknya ada cacatnya, tetap kita setia kepada pemimpin yang telah ditunjuk. Karena bila pemimpin tidak lagi ditaati, sebenarnya telah kita saksikan dalam banyak sejarah, salah satunya ini adalah bagaimana runtuhnya kekuasaan Bani Umayyah ini terjadi gejolak dari banyak daerah. Daerah ini merontak, daerah ini merontak, daerah ini ini. Karena di setiap daerah itu juga ada tokoh-tokoh yang selama ini mungkin menyimpan rencana, ya. Dan ini yang perlu diwaspadai bagi bangsa kita. Kita melihat, ya. Kita melihat dalam suasana-suasana ketika ada terjadi kekacauan di bangsa ini ataupun ketidakstabilan politik negara ini, kita lihat banyak daerah-daerah yang juga menginsukan referendum. Ini akibat dari apa? Ketika memang di sana kita tak pungkiri banyak sekali orang-orang yang punya tujuan-tujuan tidak jelas yang dia akan memanfaatkan kondisi ini. Maka di sinilah pentingnya bagi negara untuk benar-benar memperhatikan keamanan bangsanya, ya, bagi para penegak hukum, bagi untuk betul-betul mengendalikan kondisi ini, jangan sampai terjadi kekuatan-kekuatan yang begitu banyak nanti menyebabkan sulitnya mengendalikan kondisi, terjadinya sebuah gejolak yang menyebabkan runtuhnya sebuah kekuasaan. Maka kita belajar dari sejarah. Kita belajar dari sejarah bahwa kemunculan aliran juga punya andil dalam jatuhnya sebuah kekuasaan Bani Umayyah ini. Sebenarnya telah kita katakan, yaitu karena penguasa-penguasa terakhir mereka mulai tidak memilih guru lagi. Akhirnya di antara guru-guru mereka ada yang itu adalah terlibat dari paham Mu'tazilah, bahkan dari paham Jahmiyah sendiri. Ya, ini menyebabkan masyarakat jauh dari akidah yang benar, akan terprovokasi untuk melakukan sesuai doktrin-doktrin yang mereka terima dari tokoh-tokoh pelaku bid'ah tersebut.
Baik. InsyaAllah pada kali yang akan datang kita akan lanjutkan dengan bagaimana awal dari kekuasaan Bani Abbasiyah yang kembali mengembalikan kekuatan Islam setelah runtuhnya kekuasaan Bani Umayyah. Tapi ini juga perlu kita ambil pelajaran. Sunatullah itu memang begitu. Sunatullah, apapun namanya, antum baca pun sejarah manapun di dalam kebudayaan manusia di dunia ini, ya tidak ada yang sifatnya terus naik terus, tidak. Pasti setelah sampai di puncak turun lagi. Ibaratnya seperti gunung, sampai di puncak gunung harus turun lagi. Dan begitulah semua kekuasaan yang ada di dunia ini. Semua kekuasaan yang ada di dunia tidak selamanya tetap akan berjaya. Pasti ada sesuatu yang sempurna akan berkurang. Balik berkurang dia. Ini ibrah. Ibrah bagi kita bahwa tidak ada yang kekal di dunia ini. Kekuasaan pun tidak ada yang kekal. Ya, maka kita harus mengimani hal seperti ini. Sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita perlu melakukan hal-hal yang disyariatkan dalam agama kita agar kita terhindar dari kerugian, ya, ataupun bahaya-bahaya yang akan merusak agama dan bangsa kita. Kemudian di antara sebab juga disebutkan di masa Bani Umayyah di akhir-akhir ini juga mulai fanatisme kesukuan. Nah, ini juga perlu diwaspadai. Fanatisme kesukuan waktu itu antara kabilah Yamaniyah dari kaum Mudar, ya, kemudian dari kabilah-kabilah lainnya, mulai mereka juga memanfaatkan kondisi itu. Ini kabilah Bani Tamim, kabilah Mudar, ya, mereka melihat ingin kembali berkuasa, yaitu fanatik kesukuan ini. Oleh sebab itu perlu juga diwaspadai di bangsa kita. Ya, yang saat ini ada istilahnya menghidupkan kembali istilahnya kearifan lokal. Yang kita takutkan adalah hal-hal itu akan menimbulkan sebuah fanatik kesukuan yang pada akhirnya juga akan menimbulkan masalah baru di bangsa ini. Terutama ya kebanggaan dengan sukunya masing-masing. Dan ini juga di antara satu sebab menyebabkan runtuhnya kekuasaan Bani Umayyah. Dan sekali penulis sejarah, ya. Kemudian hal-hal yang disebutkan para ulama adalah keunggulan-keunggulan Bani Umayyah ini diantaranya sistem keuangan negara yang rapi. Ini juga disebutkan oleh para penulis sejarah. Ya. Kemudian juga disebutkan oleh para ulama penyebab jatuhnya lagi kekuasaan Bani Umayyah adalah memang dari awal kita tahu yang mana orang yang ta'assub kepada Ahlul Bait yang disebut dengan Syiah Rafidah ini juga selalu memupuk kekuatan mereka. Ya, jadi disebutkan ada 4 hal di sini. Pertama, Ansar Bani Umayyah aghlabiyah minas sunnah. Ansar Alawiyin minas Syiah alladzina hasaru khilafah fi nas Ali bin Abi Thalib. Jadi di sana ada kekuatan Alawiyin, di sana ada Bani Umayyah. Yang Alawiyin ini banyak didukung oleh orang-orang Syiah. Nah, ini selalu berupaya untuk melemahkan kekuasaan yang ada Bani Umayyah saat itu. Kemudian ketiga adalah Jama'atul Abbasiyyin alladzina dakhalu fi midan siyasa fi akhir asr Umayyah linafisu. Ya, Umayyah wa Syiah ma'an. Jadi juga ada kekuasaan Abbasiyyin juga, mereka ini juga di Ahlul Bait sebetulnya. Yang mereka juga mulai masuk ke dalam arena politik di akhir-akhir kekuasaan Bani Umayyah, yang mereka termasuk di antara dua kekuatan dari Syiah dan Umayyin, ya. Nah, dan mereka lebih mengedepankan suasana-suasana yang menarik perhatian masyarakat untuk mendukung mereka. Ya, tidak melihatkan fanatiknya, karena di Bani Umayyah pun ada kelompok-kelompok yang terlalu fanatik kepada Umayyah. Kemudian di sana ada juga mazhab lain, yaitu kita sebut kekuatan Khawarij, ya, yang mereka selalu mengkritisi pemerintahan apapun, ya, dan mereka tidak melihat sahnya sebuah kekuasaan yang diwasiatkan atau dengan ciri kekeluargaan. Itu yang menyebabkan orang-orang Khawarij
selalu berupaya untuk mengerongrong kekuasaan Bani Umayyah saat itu. Nah, ini ringkasan kekuasaan akhir dari kekuasaan Bani Umayyah yang dapat kita jelaskan. InsyaAllah kita akan coba melihat beberapa pelajaran-pelajaran lain insyaAllah di kali yang lain dalam sejarah Islam ini. Cuman kita melihat bahwa umat ini lemah disebabkan pertama adalah ketika para ulama mulai lemah, ya, dan juga dijauhkan dari kekuasaan, istilahnya tidak lagi menjadi tempat untuk bermusyawarah oleh penguasa seperti yang terjadi di masa Walid bin Yazid, ya, kecuali di masa Hisham itu masih hidupnya Zuhri, masih hidup ulama-ulama besar. Kemudian tentu sudah banyak para tabi'in yang meninggal, kemudian mereka pun para penguasa sudah mulai condong ke dunianya, lebih besar condong ke dunia. Akhirnya mereka jauh dari nasihat-nasihat ulama yang menyebabkan munculnya bermacam aliran dan juga kekuatan-kekuatan yang lagi ingin merebut kekuasaan yang ada. Demikian barangkali ringkasnya yang dapat kita bahas di sini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas selama ini dapat kita ambil pelajarannya. Intinya adalah bagi masyarakat pelajaran adalah ketika negara sedang keadaan lemah, kita harus waspada, jangan menjadi alat provokasi yang akan menyebabkan semakin lemahnya sebuah bangsa dan negara. Nah, penting kita ketika ada hal itu jangan kita mau dimanfaatkan oleh kondisi yang ada, oleh kekuatan-kekuatan yang tidak jelas yang akan membawa kehancuran untuk bangsa kita ataupun untuk persatuan umat dan bangsa. Maka perlu diwaspadai. Yang penting di setiap kondisi politik itu kacau, pasti akan banyak sekali kelompok-kelompok, golongan-golongan yang mengatasnamakan dengan berbagai nama, ya, ataupun mungkin menggunakan isu agama juga. Maka kita perlu waspada hal-hal seperti ini jangan sampai terjadi sehingga akan merugikan kita dan masyarakat kita dan bangsa kita. Demikian yang dapat kita bahas dalam kesempatan ini. Semoga dalam mempelajari sejarah-sejarah kita, ya, sebenarnya di tangan para ulama kita, sejarah itu akan selalu terulang, cuman tempat, waktu, dan pelakunya yang berbeda. Maka dari itu kita perlu mengambil pelajaran di sejarah. Dan banyak sekali sejarah-sejarah baik para nabi yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, ya, kemudian juga sejarah-sejarah umat-umat yang berlalu sebagai ibrah untuk kita jadikan sebuah pelajaran. Demikian yang dapat kita bahas. Wallahu a'lam bishawab, yaitu pembahasan ini. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas mulai dari pembahasan kekayaan Bani Abbasiyah dan bagian apa saja kemajuan-kemajuan yang dapat dijadikan sebagai inspirasi bagi kita di masa kuasa mereka, dan juga jika ada kekurangan-kekurangan sekaligus kita berupaya untuk mengambil pelajaran dan tidak melakukan kesalahan yang sama di dalam kehidupan ini, ya. Ambillah pelajaran dari orang-orang terdahulu, sebuah sifat yang telah sebuah kejadian telah terjadi itu ada banyak hikmah yang kita dapatkan. Demikian kita kembali kepada al-akh madu kita dari Cilengsi. Iya Ustadz, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Terima kasih kepada Ustadz yang telah menyampaikan bimbingan bermanfaat untuk kita semuanya. Selanjutnya, ikhwatul Islam, bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan yang telah disampaikan oleh Ustadz yang berkaitan dengan pembahasan kali ini, silahkan kami tunggu pertanyaan-pertanyaan Anda. Baiklah, untuk penelpon yang pertama